dadi betik kawruana ugi aja salang surap yen wong enom ben was tamtu manut marang kang ngadepi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya, Sang Explore. Jadi malam ini saya ada di daerah Nganjuk dan lokasi yang bakalan saya explore adalah sebuah tempat sebelum adanya era penjajahan Belanda. Dan tempat ini emang bener-bener tempat yang ratusan tahun ya teman-teman ya. Itu informasi yang saya dapat dari warga dan sahabat saya, Fuguna, pemburu setan, yang sudah merekomendasi lokasi ini. Tapi lokasinya sangat susah teman-teman, harus melewati jalan seperti ini di tengah-tengah sawah, dan di sana tuh seperti kalian lihat itu jalan rayanya. Mungkin ada berapa ini ya jaraknya tuh sampai ke jalan raya, dan di tengah-tengah sawah ini ada sebuah tempat yang dulu miliknya adalah seorang orang paling kaya yang ada di tempat ini. Dia membangun sebuah tempat dijadikan gudang atau rumah untuk menaruh semua barang-barangnya yang ada di sini tentang penghasilan ataupun yang lain atau panen ya teman-teman ya. Dan miliknya di sekitaran tempat ini sawah-sawahnya itu luasnya sekitar 28 hektar. Itu informasi yang saya dapat guys. Ada pula yang menyampaikan kalau tempat ini dihuni oleh sosok Sundel Bolong dan Mbah Jenggot. Aku nggak bisa ngomong terlalu wah karena itu hanya sebagai apa yang disampaikan dari yang bawa kunci ya teman-teman ya. Jadi di sini aku dikasih oleh-oleh kunci untuk gudangnya teman-teman. Tadi aku udah minta izin sama pemegang kuncinya untuk mengeksplor tempat ini, dan disampaikan juga dan diceritakan juga orang-orang menyebut tempat ini sebagai Tangseng atau Tangseng yang dulu sempat dicurigai oleh tentara Belanda kalau tempat ini dijadikan markasnya oleh tentara-tentara Jawa atau tentara-tentara Jawa. Akhirnya beberapa tentara Belanda datang ke tempat ini untuk menyerbu. Ternyata itu salah. Oke guys, kita langsung aja mengasihin tempatnya. Seorang sopir truk yang sempat untuk istirahat di tempat ini. Dulu tempat ini sangat enak untuk dilewati ya teman-teman ya. Sekarang sudah benar-benar susah. Dinampakin oleh Sundel Bolong yang ada di atas pohon dengan bersisir. Merinding ya guys. Oke, kita langsung aja. Sedikit was-was. Oke, buat semuanya hanya sekedar mengingatkan buat kalian yang muslim yang belum sholat, kalian sholat dulu sebelum nonton video ini. Oke, emang hidungnya pesek guys, jadi maskernya turun. Oke. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Karena aku harus ini ya guys ya,
motornya nggak bisa masuk lagi ya dari sana, udah parah jalannya, jadi tak biarin di situ aja di tengah-tengah. Terus kalian lihat itu ada cahaya lampu kendaraan yang sangat jauh. Ini tuh di tengah-tengah sawah guys, ada bangunan yang megah seperti ini ya. Assalamualaikum. Bismillah. Singkat cerita, tempat ini dianggap paling angker di daerah sini, dengan sebutan Mbah Jenglot. Mbah Jenglot sih, Mbah Jenggot. Ini kayak kolam, tapi kayaknya nggak ada ikannya atau apa nih. Ular guys. Ular apa itu? Tuh. Besar banget ya ularnya. Kelihatan nggak? Halo. Di sana kayak ada orang yang mutar musik ya. Karena emang malam hari ya teman-teman ya, jadi agak kenceng. Airnya tuh berembun ya di sini ya. Itu kayak mengeluarkan asap airnya guys ya. Oke, ada burung daris juga. Bismillah. Untuk di depan ini ada pohon yang besar banget ya. Merinding aku rek ngene rek. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina. Assalamualaikum. Jauh dari pemukiman guys, merinding aku, sumpah merinding aku kalau merinding aku rek. Dulu yang sempat dicurigai dijadikan markas tentara Jawa sebelum adanya penjajahan Belanda. Bangunan ini sudah berdiri. Wow, berapa ratus tahun ini guys bangunan ini. Akhirnya tempat ini dinamain Tangsen. Ini dilarang dos di. Halo. Assalamualaikum guys. Jadi mohon maaf kalau misalkan suaranya agak berisik sama musik ya, itu ada musik, nggak tahu itu. Kalau memang malam hari itu musiknya ya mungkin terdengar kenceng, dan kendaraan pun juga kenceng banget sampai ke sini ya teman-teman ya. Walaupun memang jauh dari pemukiman tempat ini, aku akan mengelilingi dulu di tempat ini teman-teman. Bangunannya seperti apa yang emang benar-benar wah kayak gini. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina. Aku tak lihat dulu di sini, tak keliling dulu untuk di luarnya seperti apa teman-teman. Ini kayak ke sawah mau mancing ini. Assalamualaikum. Padinya semuanya subur-subur guys ya. Oke. Seperti ini loh. Wah, nyamuk toh ya. Di bawahnya tuh tetap seperti dulu, batu-batuan. Masih kayak gini ya bangunannya. Oke, kita lewat sini dulu guys. Sambil melihat pemasangan bata-batanya zaman dahulu teman-teman. Assalamualaikum. Kita masuk ke tempatnya. Bismillah. Ulun nuwun.
Ini mungkin dijadikan orang-orang untuk mabuk ini kayaknya. Kok ada botol-botol tap? Halo, ada suara? Mbak Jenggot. Allahu Akbar. Kalau dilihat dari bangunannya yang kelihatan kokoh, ternyata dalam itu cuma momplong ya guys ya. Bismillah. Kita akan coba untuk kelilingin dulu di luarnya. Di sini tuh ada, oh ini kuncinya ya teman. Kita lihat di sini dulu. Ya Allah, aku lihat apa barusannya? Oh, ini dilihat dari samping. Bangunannya seperti ini, teman-teman. Kita coba ke sini. Bismillah. Aku juga penasaran ya, bangunan informasinya dari pemegang kunci. Bangunan itu berdiri sebelum adanya penjajahan Belanda. Apapun yang saya sampaikan itu berdasarkan dari informasi yang pemegang kunci, teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalkan salah. Dan mitos-mitos yang ada di tempat ini yang dihuni oleh Mbah Jenggot sama Sundel Bolong. Sundel Bolong yang sering menampakkan wujudnya siang hari, si sopir truk ini dinampakin yang bergelantungan di atas pohon dengan memakai sisir. Sumpah demi apapun aku merinding guys. Hanya ngomong kayak gini aja langsung merinding aku. Tempatnya nggak begitu wow, dan lokasi ini kalian bisa browsing yang pernah didatangin oleh acara televisi yang dibintangin apa ya, Mister Tukul jalan-jalan waktu itu. Oke, kita coba. Assalamualaikum. Bismillah. Ini pakai kunci apa ya? Nggak bisa. Nggak bisa guys. Oke. Oh, masuk tak ya? Oke, bismillah. Ini kuncinya harus tak bawa nih. Kalau nggak tak bawa nih, nanti digembok aku nggak bisa keluar aku. Yang gembok siapa? Ya siapa tahu kuntilanaknya iseng. Allahu Akbar. Bismillah. Sama pemegang kunci ya teman-teman ya. Di dalam ini Allahu Akbar. Aku kira di dalam itu banyak ruangan-ruangan, guys. Assalamualaikum. Mbak Jenggot. Ternyata di dalam itu semacam kayak gudang, memang seperti ini ya. Zaman dahulu ada beberapa tentara-tentara Belanda yang udah mengapa ya, men-TO, ibaratnya tempat ini di TO, rencana akan diserbu oleh tentara Belanda. Tapi orang-orang yang ada di sini, tempat ini dijadikan tempat untuk masak, untuk makan dari pegawai-pegawainya semuanya, teman-teman. Terus untuk menampung bahan-bahan hasil panennya di tempat ini.
Akhirnya dinamakan sebagai Tangseng. Tempat ini yang benar-benar dianggap paling angker, jadi aku sudah mendatangi lokasinya. Mungkin ini dipakai untuk acara uji nyali atau apa ya. Ada dupa. Ini seharusnya tuh tempat seperti ini tuh konsepnya harus konsep uji nyali, guys. Karena kalau lihat untuk mengekspor, tempatnya tuh hanya sebatas gudang yang tidak terpakai, ya kan. Ini miliknya ini untuk desel ini miliknya yang punya tempat ini, yang sekarang masih ada, teman. Jadi aku nggak mau nambah-nambahin, nggak mau ngurang-ngurangi, dan emang masih dijadikan tempat. Sampai detik ini pun, sampai sekarang pun, di malam hari nggak ada orang yang berani ke tempat ini. Itu informasi yang saya dapat dari penjaganya. Entah karena nggak berani, mungkin pandangan saya, guys ya. Ya ngapain malam-malam kesini ya, kalau nggak ada tujuan yang pasti. Sebenarnya kalau di dalam sih nggak begitu wah, guys. Yang bikin merinding itu di luar. Ini kalau aku di dalam ini kayak semacam jaga gudang ya, atau aku sejenak di sini, guys. Sebentar, aku naruh ini, tak taruh sini dulu gemboknya. Di sana suara musik ya. Assalamualaikum, Mbak Jenggot. Mbak Jenggot. Suaranya suara tabuhan anu, guys. Ini aku ngapain ya? Tak pikir di dalam itu banyak ruangan-ruangan ya. Ternyata hanya sebatas kotak ya, teman ya. Ya menurut aku sih cukup buat edukasi atau buat mereview sebuah tempat yang dulu emang pernah terkenal. Ya emang pernah terkenal dan sekarang bangunannya emang masih ada. Orang paling kaya yang ada di Mbaron. Oke guys, kita keluar aja lah. Panas ya, di dalam tuh kayak panas-panas gimana gitu. Kita gembok lagi, guys. Oke, kuncinya aku bawa. Nggak dibawa nanti gimana ya. Halo, suara apa itu? Assalamualaikum. Pernah didatangi oleh acara TV. Kalau aku lihat kesimpulan dari tempat ini ya, teman ya,
tempat yang kuno yang emang bener-bener. Assalamualaikum. Guys, aku merinding ya di sini ya. Cuma merinding tapi enggak apa ya, wajar lah. Kayak ada suara. Oke. Kok gini ya sentro ya? Terus di sini juga dulu adalah sumur tua yang dipakai. Ini adalah sumurnya, sumur tua. Bismillah. Ya Allah. Kepleset guys. Buat teman-teman mungkin hanya sebatas ini ya. Sebenarnya aku penasaran aja sih tentang lokasi ini. Hanya penasaran. Kalau kalian orang Nganjuk pasti kalian tahu tentang tempat ini dan sejarahnya seperti apa dan rumor yang beredar tentang keangkeran tempat ini. Aku menyampaikan sama kalian, mungkin dari orang di luar Nganjuk belum tentu percaya dengan adanya mitos yang ada di tempat ini. Tapi kalau kalian orang Nganjuk pasti tahu tentang tempat ini. Jika kalian sudah tahu tentang tempat ini ataupun kalian orang Nganjuk yang belum tahu tentang tempat ini, kalian bisa berkunjung ke sini. Pengen merasakan di malam hari, silakan. Nggak usah masuk ke dalam, di luar aja. Pengen merasakan sesuatu yang ada di sini, silakan. Aku dari tadi di sini merinding, hanya sebatas merinding, guys. Sundel bolong dengan kata-kata sundel bolong itu kayak gimana? Oke, buat semuanya mungkin hanya sebatas melawan rasa penasaran tentang lokasinya aja. Jadi mohon maaf kalau misalkan video ini terlalu singkat, karena itu emang tujuan saya untuk mengeksplor di malam hari, yang mencari sisi misterinya aja. Nggak ada yang lain ya guys ya, nggak ada untuk tujuan nambah-nambahin sesuatu yang buat nampak ataupun yang lain, enggak. Oke semuanya, mohon maaf saya sang ekspor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.